pernah mendapat penghargaan dari Presiden RI, sebagai rumah sakit terbaik, dan mendapat akreditasi dengan nilai bintang 5 atau paripurna dari lembaga KARS, Rumah Sakit Bayangkara Manado, yang dikepalai Kompol Dr. Chandra Tanoeisan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, benar-benar membuktikan sebagai rumah sakit terbaik yang mampu memberikan layanan optimal dan prima kepada semua pasien, baik yang menggunakan layanan kesehatan BPJS maupun yang non-BPJS. Di hari libur panjang, yang dimulai dengan libur Hari Raya Nyepi sampai dengan libur Idul Fitri, dan usai libur panjang nanti, Rumkit Bayangkara Manado menyiapkan tim medisnya untuk siap melayani pasien 24 jam. Hal ini diungkapkan Kaur Wasbin RS Bayangkara tingkat 3 Manado, Dr. Marlon Lumintang Magister Administrasi Rumah Sakit. Ya, untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Manado selama liburan tentunya kita berjalan normal untuk pelayanan di instalasi gawat darurat. Selama 24 jam full ada tim medis, mulai baik dari dokter, perawat yang standby untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kesehatan secara gawat darurat yang dialami oleh masyarakat. Untuk pelayanan poliklinik sendiri, kita mengikuti jadwal libur nasional, Bu. Jadi tanggal merah, karena ini ada Hari Raya Nyepi, kemudian ada Idul Fitri, di situ libur. Namun di hari yang lain seperti ada cuti nasional itu, kita mengembalikan atau kita berkoordinasi dengan dokter spesialis, apakah dokter spesialis itu bersedia untuk melaksanakan praktek, dan ada beberapa dokter spesialis yang siap. Terbukti hari ini tanggal 28 hari Jumat ada, ini sebenarnya sudah masuk dalam cuti bersama secara nasional, namun Rumah Sakit Bayangkara polikliniknya masih tetap berjalan, beberapa pelayanan spesialisasi itu tetap berjalan. Kemudian tentunya untuk pelayanan rawat inap di ruangan untuk pasien-pasien yang sudah dirawat itu tetap dilakukan visit oleh dokter spesialis setiap hari. Jadi dilakukan pemantauan, dilakukan asesmen kembali, melihat perkembangan pasien, terapi apa yang harus diberikan, dilanjutkan atau dihentikan, atau indikasi untuk rawat pulang kapan, rawat jalan kapan, itu tetap dilaksanakan setiap hari karena itu merupakan standar pelayanan minimum dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Manado. Ya tentunya masyarakat Kota Manado dan sekitarnya, di mana wilayah kerja dari Rumah Sakit Bayangkara ini, yang memang paling sering kami dapati itu penyakit-penyakit yang namanya orang Manado itu ada talibe makan istilahnya, sehingga menimbulkan keluhan-keluhan seperti mual muntah, nyeri ulu hati, kemudian mungkin tekanan darah meningkat. Ya itu sudah menjadi penyakit yang sering kita jumpai di kota, bagi masyarakat yang ada di Kota Manado. Sehingga tentunya yang menjadi himbauan kami dari kesehatan agar masyarakat dalam libur ini betul-betul bisa menjaga pola makannya, jenis makanan apa yang dimakan, kemudian waktu makannya seperti apa dijaga betul-betul, sehingga tidak terjadi penyakit-penyakit yang disebabkan akibat kesalahan makan atau kelebihan makan. Karena kita tahu bersama hipertensi atau darah tinggi itu disebabkan karena kelebihan makan yang berlemak-lemak atau makanan-makanan yang mengandung garam yang tinggi. Juga dari segi istirahatnya tentunya harus diperhatikan, jangan sampai karena libur sudah mengisi waktunya untuk berlibur bersama keluarga dan lain-lain, istirahatnya tidak dijaga. Itu harus istirahat juga, jam istirahat itu harus diperhatikan, penting diperhatikan. Ketika jam tidur harus tidur, bangun juga supaya harapannya bisa segar. Karena kalau tidur di atas larut atau kurang di bawah 8 jam itu biasanya mengganggu metabolisme, dan ketika metabolisme terganggu itu akan mudah terkena penyakit. Terkenal sebagai rumah sakit yang memiliki janji layanan jaminan kesehatan nasional. Manajemen RS Bayangkara tingkat 3 Manado beserta jajaran berkomitmen mendukung transformasi mutu, layanan yang mudah, cepat dan setara kepada peserta JKN, dengan menerima NIK, KTP, dan KIS digital untuk pendaftaran pelayanan, tidak meminta dokumen fotokopi kepada peserta sebagai syarat pendaftaran pelayanan, memberikan layanan tanpa biaya tambahan di luar ketentuan,
tidak melakukan pembatasan hari rawat pasien, sesuai indikasi medis. Memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebankan peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan obat. Dan janji layanan yang terakhir adalah melayani peserta dengan ramah tanpa diskriminasi. Janji layanan ini dipampang di publik area, sehingga masyarakat boleh membaca janji layanan ini dan mengklaimnya. Janji layanan dijadikan jaminan sehingga meningkatkan animo masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan di Rumah Sakit Bayangkara ini. Pas waktu sampai, cuma makasih supaya kepada yang ada dinas waktu itu, mulai dari dokter sampai perawat dan dinas lainnya. Karena kalau dengar dari dalam peserta kok terlama sedikit sudah. Jadi terima kasih banyak. Apa menggunakan layanan BPJS atau gimana? Ada BPJS. Pelayanan masih sangat bagus. Sejauh ini DP sangat bagus pokoknya, DP pemulihan secepat yang diharapkan pasien. Menggunakan BPJS atau? BPJS. Nah, saat menggunakan BPJS apakah ada kendala atau langsung ditangani? Bisa ceritakan? Tidak ada kendala apa-apa. Pertama kali datang bisa ceritakan sampai bisa dirawat di sini. Pertama kali datang memang lemah, pusing, pas coba konsultasi ke dokter, langsung diarahkan ambil obat resep, terus minum. Nggak lama, tunggu berapa, selang 1 jam mungkin, langsung pindah ke ruangan. Jadi ada ruangannya? Tidak menunggu ruangan lagi pada tidak kan? Enggak. Data yang didapat, rentang waktu akhir tahun 2024 sampai dengan akhir Maret tahun 2025, ada 22.765 pasien rawat jalan dan 3.749 yang rawat inap di Rumkit Bayangkara. Rumkit Bayangkara memiliki 4 besar spesialis, masing-masing penyakit dalam, kandungan, bedah, dan anak. 90% pasien yang datang berobat di Rumkit Bayangkara tercover lewat BPJS. Tim Network News melaporkan.